Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Susilawati Nasution, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN 4 Batin Solapan, Bengkalis, Riau. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif yang saya laksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 dengan tema Diseminasi Budaya Positif SDN 4 Batin Solapan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Protokol tadi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Tak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita masih dapat mengikuti kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, serta tak lupa salawat beriring salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga dengan memperbanyak baca salawat kita akan mendapat syafaat di hari kemudian ini. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, di sini kita akan saling berbagi ilmu pengetahuan, berbagi manfaat, berbagi praktik baik sesama kita. Nah, di sini kita dapat sama-sama belajar untuk menggali kompetensi yang sudah ada pada diri kita. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ini memiliki kompetensi yang luar biasa. Bapak Ibu adalah aset yang dimiliki oleh sekolah yang sangat luar biasa, sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya berimbas kepada murid yang lebih baik lagi. Jadi sama-sama kita mengisi, sama-sama kita belajar, kemudian kita saling bergantian untuk melakukan diseminasi apabila Bapak Ibu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Disinilah tempatnya kita saling berbagi. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar di dalam penyampaian apapun materi yang akan Ibu sampaikan, karena pada dasarnya kita saling belajar menggali kompetensi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal sihat wa abwabal quwwah wa abwabal ilmi wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di SDN 4 Batin Solapan dalam rangka diseminasi budaya positif SDN 4 Batin Solapan bersama saya dengan Susilawati Nasution SPDGR. Semoga acara kita ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Batin Solapan. Kemudian yang saya banggakan seluruh rekan sejawat saya Majelis Guru SDN 4 Batin Solapan, guru yang akan memajukan pendidikan SDN 4 Batin Solapan. Masih semangat Ibu? Masih. Semangat. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan SDN 4 Batin Solapan. Pertama, budaya positif. Budaya positif mempunyai 7 komponen. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari yang 7 tadi, ibu-ibu semuanya sudah pernah mendengar kata-katanya, kecuali segitiga restitusi. Saya juga baru tahu ada istilah segitiga restitusi karena saya sudah ikut di program guru penggerak dan masuk pada modul 1.4. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Guaranteed Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dari sini kita untuk melakukan perubahan kita harus merubah dulu pandangan hidup kita. Berpikirlah menjadi yang lebih positif karena hasilnya akan menjadi positif. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosiologi teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada namanya prinsip berdiferensiasi. Di sini kita dianjurkan membuat rangka pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi selama ini kita merancang pendidikan dengan kemauan kita buat skenario malam harus seperti ini RPP-nya. Sekarang tidak kita harus membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau kebutuhan siswanya berbeda-beda, kita merancangnya berbeda-beda. Jadi kita berpihak kepada murid. Tidak lagi kita menuntut, melainkan kita menuntun. Karena belajar berpihak kepada murid, kita menuntun anak karena anak memiliki karakter yang berbeda-beda.
Jadi kita mengikut anak sekarang, Bu. Jadi kita tidak ada bisa memaksa kamu harus ini, kamu harus itu, tidak. Jadi untuk mengetahui kebutuhan anak, kita dapat melakukan beberapa hal. Misalnya membuat asesmen awal. Dari situ kita dapat melihat kebutuhan apa anak yang perlu. Jadi disitulah kita rancang sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan anak memiliki karakter yang baik. Oke, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Sebaliknya, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Perasaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Selanjutnya, budaya positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kira-kira kalau mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kalau terlintas disiplin, kata disiplin, apa itu kira-kira yang bisa terlintas dari pikiran Ibu? Kira-kira ada yang bisa? Oke, ada mic-nya tadi satu. Coba Ibu Novelia. Kira-kira ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Ibu Novelia? Oke, sekali lagi Bu. Hidupkan disiplin. Kita dalam mengerjakan sesuatu. Ketepatan kita dalam mengerjakan suatu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Novelia. Oke, selanjutnya ada yang bisa? Oke, coba Ibu Wiwit. Kira-kira disiplin apa menurut Ibu Wiwit? Contohnya misalnya, kalau disiplin, kalau kita sebagai guru, kira-kira apa contohnya Ibu Wiwit yang tersirat di pikiran Ibu Wiwit? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Oke. Kemudian? Oke, tanggung jawab. Oke, tepuk tangan kepada Ibu Wiwit dan Ibu Isna. Oke, ketika mendengar kata disiplin, terlintas kepada kita untuk hadir tepat waktu, kata Ibu Wiwit. Begitu juga Ibu Elisna. Kemudian Ibu Novelia mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti porsi-porsi bekerja kita setiap hari, datang tepat waktu, hadir sebelum lonceng berbunyi adalah disiplin. Oke, mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh kepala sekolah merupakan kegiatan disiplin. Dan di sini kita untuk melakukan perubahan kita harus merubah dulu pandangan hidup kita. Berpikirlah menjadi yang lebih positif karena hasilnya akan menjadi positif. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosiologi teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada namanya prinsip berdiferensiasi. Di sini kita dianjurkan membuat rangka pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi selama ini kita merancang pendidikan dengan kemauan kita buat skenario malam harus seperti ini RPP-nya. Sekarang tidak Bu, kita harus membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.
Kalau kebutuhan siswanya berbeda-beda, kita merancangnya berbeda-beda. Jadi kita berpihak kepada murid. Tidak lagi kita menuntut, melainkan kita menuntun. Karena belajar berpihak kepada murid, kita menuntun anak. Karena anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita mengikut anak sekarang, Bu. Jadi kita tidak ada bisa memaksa, kamu harus ini, kamu harus itu. Tidak. Jadi untuk mengetahui kebutuhan anak, kita dapat melakukan beberapa hal. Misalnya membuat asesmen awal. Dari situ kita dapat melihat kebutuhan apa anak yang perlu. Jadi disitulah kita rancang sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan anak memiliki karakter yang baik. Oke, lanjut. Budaya positif menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak orang lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Di sini nampak terlihat ya Bu, kalau disiplin tidak timbul dari diri atau internal, maka perlu disiplin dari eksternal. Misalkan saja kita tidak disiplin dalam melakukan kegiatan kita di sekolah, maka kita mendapat disiplin dari eksternal. Kira-kira disiplin yang diberikan dari eksternal dari mana kita peroleh? Kalau kita misalnya tidak melakukan disiplin, tidak ada disiplin dari diri kita, berarti harus ada disiplin dari luar. Kira-kira yang bisa mendisiplinkan kita siapa? Orang, ya jelas ibu kepala sekolah. Jadi disiplin eksternal bagi kita di sini adalah kepala sekolah. Jadi jika kita tidak disiplin, tidak timbul dari diri kita, jadi harus ada disiplin eksternal, yaitu yang kita peroleh dari ibu kepala sekolah kita. Oke. Motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, masih di atas. Oke, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berarti perbuatan yang dilakukan apabila dia takut hukuman. Jadi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia berbuat baik. Jadi tidak ada kesadaran diri dari dalam diri atau internal. Dia melakukan karena untuk menghindari takut dihukum. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia berbuat baik hanya untuk dihargai saja, hanya untuk mendapat imbalan atau pujian dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini berbuat sesuai dengan yang diinginkan orang, tapi menghargai diri. Kemudian dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kompleks ya Bu ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Seorang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari orang lain. Sebagai guru,
kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan diri. Di situ untuk bertahan hidup ada 4 unsur: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Posisi kontrol manusia. Ini penting bagi kita seorang guru, karena ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan tapi tanpa sadar sedang kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira nanti kita lihat di posisi mana kita yang sering kita lakukan. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering merasa di posisi penghukum dan teman. Saya sering kalau anak tidak melakukan sesuatu langsung menghukum. Itu posisi saya selama ini. Jadi setelah mempelajari modul ini, diharapkan kita bisa menuju posisi manajer. Berikut penjabaran dari posisi 5 kontrol ini. Yang pertama adalah posisi kontrol manusia sebagai penghukum. Penghukum pertama adalah posisi yang seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja yang salah." Nah, jadi di sini kalau anak tidak mengerjakan PR misalnya, langsung dihukum. Nah, di sini posisinya kurang ya Bu. Nah, jadi kalau bisa kita hindari dulu penghukum, karena ada posisi yang baik yang harus kita lakukan. Kemudian kedua, posisi rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak merasa nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, asal biar jangan berbuat seperti ini lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu salah begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suara. Jadi di sini kita menyentuh perasaan anak. Jadi membuat mereka merasa bersalah akan kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah posisi kontrol manusia, yaitu sebagai teman. Nah, saya sering melakukan posisi ini kepada siswa saya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sini teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak, jangan ribut ya, nanti ibu nanti kena marah." Nah, posisinya seperti itu. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Kemudian menyapu di kelas, membantu anak. Kemudian seandainya ada pengawas datang, jangan ribut ya nak, nanti malu sekolah kita. Nah, ini seperti ini. Kemudian berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak adalah teman saya." Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya kalau anak SD dia tergantung dengan wali muridnya. Makanya
dengan guru orang lain, dengan wali kelasnya. Dengan wali kelas lain tidak, karena wali kelasnya mengadakan posisi kontrol teman. Jadi kalau muridnya pindah ke kelas lain, adaptasinya berbeda. Inilah karena posisi kita pada posisi kontrol. Selanjutnya, pemantau. Posisi kontrol pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu biasanya pertanyaan pada posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Ciri khas pemantau adalah dengan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Selanjutnya adalah posisi kontrol manusia sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi di sini kita anak-anak itu kita suruh jawab, anak itu menjawab, kita tinggal menagih saja. Kalau mereka mengatakan perbuatan mereka salah, kita tunggu mereka berbuat lagi atau tidak. Nah, di posisi manajer ini diharapkan semua guru dapat menguasainya. Oke, di sini ada motivasi eksternal dan intrinsik. Motivasi yang pertama adalah identitas gagal. Perilaku kontrol negatif yaitu penghukum, membuat orang bersalah. Guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Membuat orang bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan. Selanjutnya, guru berkata, kamu tidak melakukan, saya akan. Kemudian, kamu sudah mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak. Kemudian, identitas berhasil sukses, perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Kalau sebagai teman, dia menawarkan, dicarikan untuk murid-muridnya. Kemudian di pemantau menghitung dan mengukur. Selanjutnya kalau di manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian bagian teman lakukan untuk bapak ibu. Ya sudahlah bapak ibu bantu, nanti tolong ibu atau tolong bapak, seperti itu. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, kemudian apa yang
yang kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Kalau di manajer, setelah dia melakukan pertanyaan-pertanyaan, maka dia meyakinkan. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, kamu juga meyakini kamu akan memperbaikinya. Itu adalah kata-kata di posisi control manager. Keyakinan kelas. Kemungkinan kita sudah tahu ya keyakinan kelas. Saya rasa semua kelas memiliki keyakinan kelas masing-masing. Di sini keyakinan kelas harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret atau nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, pernyataan keyakinan di kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu lingkungan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini keyakinan kelas bukan guru yang menentukan. Kita mengajak anak diskusi, musyawarah keyakinan kelas apa yang cocok di kelas kita. Misalnya masalah masuk di kelas, kemudian cara mengerjakan tugas, kemudian saling menghormati di kelas. Jadi kita tanya sama anak keyakinan apa yang mereka setujui, kemudian mereka mengusulkan keyakinan apa. Jadi kita sebagai guru hanya menyaring pernyataan-pernyataan yang dapat anak berikan. Jadi jangan kita mentang-mentang guru harus ini, kamu harus datang jam sekian. Tidak, kita buat kesepakatan. Karena yang melakukan adalah mereka. Kita hanya menuntut mereka membuat keyakinan kelas yang bersifat positif. Lanjut, restitusi segitiga. Ini mungkin istilah yang belum pernah kita dengar. Karena langka, saya juga baru mendengar tentang restitusi segitiga. Restitusi segitiga ini merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan anak yang misalnya melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menghukum, tidak langsung memvonis anak tersebut. Kita harus melakukan restitusi segitiga, di mana tahapan restitusi segitiga ada 3. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu pertanyaannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita harus mengatakan kata-kata seperti itu kepada anak. Setelah anak berpikir dan menentukan akan apa yang akan dilakukan, kita membuat keyakinan apakah yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Selanjutnya, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita menanya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di sini kita bertanya, mengapa mereka melakukan kesalahan? Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi di sini kita menanya alasannya apa. Selanjutnya menanya keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini kita tanya sesuai dengan tidak keyakinan kelas dengan yang dilakukannya. Oke, inilah materi yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif.
itu sering terlambat, bukannya 1-2 orang. Kalau 1 orang oke, kita bisa maklumi ya Bu, tetapi lebih dari 2 orang. Bagaimana solusinya Bu? Yang harus kita terapkan, apakah dengan hukum atau manajer yang Ibu kasih penjelasan tadi. Sekian ya Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa berganti, tantangan kan kita. Terima kasih Bu Sarmiki atas pertanyaannya. Di sini anak terlambat masuk ke kelas. Kemudian apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Tadi terdapat 5 posisi kontrol yang telah saya sajikan. Di sini sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol manajer, yaitu untuk mengatasi masalahnya kita harus melakukan segitiga restitusi. Di mana pertama kita memanggil anak tersebut, kita melakukan kegiatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama kita menstabilkan identitas. Kita panggil anaknya, kita tanya, benarkah kamu sudah terlambat? Kemudian kita tanya, berapa kali mereka terlambat? Kemudian kalau mereka sudah menjawab, misalnya Bu sudah 5 kali, kita tanya, kira-kira perbuatannya salah tidak? Kita tanya sama diri mereka, jangan kita yang menyatakan salah. Jangan pernah kita memvonis anak itu salah duluan. Jadi kita tanya dulu, kira-kira kalau terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Nanti mereka menentukan sendiri. Tidak Bu. Jadi kalau tidak seperti itu, baru kita tanya, kira-kira tindakannya salah, apa alasannya? Kira-kira kalau mereka mengatakan misalnya terlambat datang ke sekolah masuk karena malamnya tidurnya terlambat, kebanyakan main HP, main game, biasanya jawab mereka seperti itu. Kemudian kita cari solusi bersama. Sebelum mencari solusi pertama, kita kasih tahu dulu anaknya. Misalnya, kalau kira-kira tidurnya terlambat, efeknya apa? Terlambat datang ke sekolah. Mungkin anak menjawab seperti itu. Kemudian kita tanya, mau berbuat lagi tidak seperti itu? Pasti mereka menjawab tidak. Jadi kita buat dulu menstabilkan identitas mereka dengan menanyakan masalah. Kemudian kita tanya perbuatan mereka salah atau tidak. Jadi setelah mereka menyatakan salah, kita buat keyakinannya. Kita tanamkan keyakinan pada diri anak. Kita katakan setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Tapi tergantung dengan diri kita, maukah kita mengubahnya lagi atau tidak? Nanti anak itu akan menjawab, mau Bu. Jadi kalau untuk mengubahnya bagaimana? Apa tidurnya masih malam-malam terus? Atau masih bermain HP terus? Pasti mereka mengatakan, tidak Bu, saya akan tidur cepat dan tidak bermain HP lagi, tidak menonton film lama-lama lagi. Nah, jadi dari jawaban anak itu yang kita tagih nanti. Berarti anak itu kan mau berubah. Kita tunggu berubahnya bagaimana. Kita yakinkan perbuatan mereka sesuai nggak dengan aturan keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi kalau mereka menyatakan tidak, pasti mereka akan berubah dengan sendirinya. Begitu Ibu Sami. Oke. Untuk Indonesia bersatu dalam Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Darmasil SPDI. Pada slide tertulis ada pembelajaran diferensiasi. Jadi saya ingin bertanya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Darningsih. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 strategi yang dapat kita lakukan, yaitu
diferensiasi konten yang pertama, dan yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Oke. Untuk sesi pertanyaan ini demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Oke, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Semangat ya. Semangat.